selamat malam Bu Mulyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Cici. Malam. Begini Bu, kemarin kan saya ada nelpon Ibu nih. Kalau malam ini saya meminta waktu Ibu. Saya ingin Ibu meng-coaching saya malam ini. Ada sesuatu yang ingin saya bincangkan bersama Ibu malam ini. Oke, jadi apa nih kira-kira topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, Bu? Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini mempunyai sesuatu yang saya pikirkan terkait rapot mutu pendidikan di sekolah saya, Bu. Nah, dari hasil rapot mutu itu, penilaian dari hasil literasi dan numerasinya itu sangat rendah dan perlu ada perbaikan, sehingga ada rekomendasi yang harus saya lakukan di sekolah bersama rekan-rekan guru yang lain untuk perbaikannya. Nah, saya ini bingung apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mengakomodir dari rekomendasi-rekomendasi yang ada di rapat mutu itu, Bu. Begitu, Bu. Jadi permasalahan rapor mutu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau misalnya menurut Bu Cici, apa yang ingin Ibu Cici dapatkan dari percakapan kita ini? Begini, Bu. Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana memperbaiki nilai literasi dan numerasi murid saya melalui pelatihan-pelatihan yang nanti saya adakan di sekolah untuk peningkatan kompetensi gurunya. Begitu, Bu, tujuannya. Oh, iya. Memang literasi itu penting ya, Bu. Ya. Kalau misalnya seperti itu, Bu Cici ingin memperbaiki kompetensi dari anak-anak terkait literasi. Kalau boleh saya tahu situasinya sekarang ini sudah seperti apa, Bu? Kondisi di sekolah ini? Situasinya ya sangat memprihatinkan, Bu. Begini, minat anak-anak membaca terkait literasi itu sangat kurang. Karena mereka sekarang sudah terbiasa dengan gadget kan, Bu. Jadi mereka untuk membaca pun masih tidak terlalu tertarik gitu. Kemudian di numerasi juga tahap mereka untuk memecahkan masalah dalam soal yang hot juga sangat rendah sekali. Jangankan untuk memecahkan masalah soal hot, untuk perkalian pun kadang-kadang dari kelas 4, 5, 6 tuh masih banyak sekitar 70% itu nggak hafal perkalian. Terus cara mengajar gurunya juga masih 80% itu masih menggunakan pola lama, Bu. Begitu. Agak komplit ya, Bu. Kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Cici begitu. Soal pemahaman siswa terkait HOTS itu yang masih rendah, kemudian nggak hafal perkalian lagi ya, Bu. Apalagi dengan kondisi guru yang mengajarnya masih pola-pola lama. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Cici, situasi apa yang mempengaruhi sampai semuanya itu bisa seperti itu, Bu? Ya itu, Bu, kompetensi gurunya dalam pembelajaran itu masih menggunakan pola lama, jadi lebih banyak ke teacher center daripada ke student center. Kemudian juga dari hal tersebut guru itu hanya melakukan rutinitas, memberikan materi tanpa adanya proses pemahaman terhadap anak, bagaimana anak itu bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu. Masih monoton lah mengajarnya gitu. Rutinitasnya seperti itu. Seperti itulah kendalanya, guru-gurunya dari 9 guru itu hanya 2 guru lah yang mungkin proses pembelajarannya sudah student center. Jadi dari 9 guru tuh 7 lainnya masih menggunakan pola lama dengan metode paling banyak dengan cara ceramah seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Masih minim guru yang mengajar dengan pola melihat siswa sebagai subjek ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kondisinya,
situasi apa sebenarnya yang Bu Cici inginkan? Baik, saya tuh menginginkan guru-gurunya itu merubah cara mengajarnya. Dari cara mengajar yang teacher center ke mengajar ke student center melalui pelatihan-pelatihan yang rencananya akan saya lakukan di sekolah gitu sesuai dengan rekomendasi yang ada di rapot mutu. Seperti itu sih saya inginnya gitu. Supaya pola-pola mereka mengajar itu berubah sehingga dari pembelajaran yang lebih aktif, interaktif dan student center uh, outputnya pun siswa menjadi lebih kritis gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Jadi Ibu mau guru-guru itu cara mengajarnya akan berubah dengan Ibu akan membuat pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan rekomendasi ya, seperti itu. Kalau misalnya menurut Ibu, apa pelatihan-pelatihan itu bisa membuat situasi di sekolah Ibu itu seperti yang Ibu inginkan ya? Maksudnya bisa terwujud apa yang Ibu harapkan melalui pelatihan-pelatihan seperti itu, Bu. Iya, tidak hanya melalui pelatihan sih Bu, saya juga nanti akan coba bagaimana merubah mindset guru-guru sehingga dengan kesadaran diri mereka, mereka itu akan bisa membuka hati mereka melalui pelatihan yang diadakan. Tidak hanya habis pelatihan hanya duduk mendengar, setelah itu selesai, tapi saya harapkan dari pelatihan mereka mengimplementasikan hasil pelatihan yang akan berdampak ke murid-murid nantinya gitu. Dan juga saya berpikir juga akan ada contoh-contoh video-video pembelajaran bagaimana cara mengajar yang baik supaya anak-anak betul-betul bisa aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran sehingga makna dari pembelajaran itu di siswa dapatkan gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi maunya Bu Cici ini bukan hanya membuat pelatihan, tapi juga bagaimana mengubah mindset guru itu agar apa yang didapatkan dari pelatihan bisa langsung diimplementasikan ke siswa-siswanya, Bu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pelatihan yang Ibu sampaikan tadi, ada gagasan atau apa yang harus Bu Cici siapkan untuk itu? Baik, rencana saya ya, saya kan sudah mendapatkan materi tentang KSE nih, kompetensi dari sosial emosional. Nah, dalam pelatihan itu selain juga perbaikan kompetensi untuk literasi numerasi, bagaimana membelajarkan literasi numerasi, itu saya juga akan menyisipkan materi KSE, penguatan KSE untuk guru dan juga tenaga pendidik. Sehingga mereka akan memiliki kesadaran diri, kemudian kesadaran manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi akan saya sisipkan juga materi KSE dan nilai serta peran sebagai guru itu seperti apa sih sebenarnya mempunyai nilai dan peran sebagai guru agar mereka mindsetnya berubah dari yang mengajar pola lama ke mengajar yang lebih interaktif gitu. Iya, iya, iya benar. Berarti Ibu merasa saat ini dengan modal KSE yang Ibu punyai itu bisa dibagikan ke guru-guru ya Bu, dengan penguatan-penguatan yang di dalamnya, yang harapannya lagi-lagi semua bermuara ke murid-muridnya ya Bu. Ya, Nah kalau misalnya saya bisa tahu, apakah dengan apa yang disampaikan Bu Cici barusan, hanya dengan Ibu Cici punya modal ilmu-ilmu begitu yang berkaitan dengan KSE, apa itu bisa memastikan hal yang Ibu Cici inginkan itu bisa berjalan dengan baik? Iya, karena sesuatu hal itu kan memang harus dicoba Bu ya. Dan alhamdulillah saya juga terpikir dengan adanya. Yang pertama saya berpikirnya sih hanya pelatihan, tapi saya pikir kesadaran diri itu sangat perlu untuk merubah mindset gitu. Selain itu saya juga akan menambah lagi terkait bagaimana kesadaran sosial. Nanti dari 2 guru yang sudah bagus di sekolah saya akan saya jadikan role model
Nah, ketika nanti pas ada jam pelajaran yang kosong di kelas saya, misalnya dari 7 guru itu ada yang tidak ada jam pada hari itu. Jadi saya ajak mereka untuk mengamati bagaimana sih cara guru yang sudah benar mengajarnya, yang sudah student center. Jadi saya ajak mereka untuk mengamati proses pembelajaran student center. Seperti itu sih, saya akan memberdayakan aset yang ada dulu di sekolah saya. Oke, luar biasa ya Bu Cici ini. Akan memberdayakan aset lewat pelatihan, kesadaran diri, kesadaran sosial juga ya Bu, dengan menggunakan guru sebagai role model. Nah, kalau menurut Bu Cici, sebenarnya apa kriteria berhasil? Guru itu sudah berhasil berubah dengan pola-pola yang Ibu siapkan tadi, atau hal-hal yang diinginkan oleh Ibu. Standarnya maksudnya seperti apa kriterianya menurut Ibu? Baik, kriteria dari ketercapaian apa yang saya harapkan dari pelatihan maupun dari mindset guru yang nanti akan berubah serta pembelajaran itu lebih aktif dan interaktif setelah student center itu. Jika nanti dalam proses pembelajaran setelah guru-guru mendapatkan pelatihan, kemudian contoh dari role model, kemudian mendapatkan pelatihan KSC, mereka akan menerapkan di sekolah dan saya akan menjadwalkan supervisi secara periodik untuk mengetahui apakah mereka itu mengimplementasikan dari apa yang mereka dapatkan melalui pelatihan. Jadi akan saya supervisi dan supervisinya juga berbasis coaching. Jadi ada keberlanjutan, ada evaluasi, ada umpan balik, dan ada pengembangan diri. Sehingga tidak hanya sampai di pelatihan saja. Seperti itu. Dan juga saya akan mengadakan evaluasi di setiap sebulan sekali untuk menindaklanjuti kemajuan-kemajuan bagaimana guru melakukan pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Seperti itu. Tidak hanya itu juga, Bu, mungkin saya bisa juga mewawancarai murid bagaimana guru mereka selama ini memberikan pembelajaran, mungkin bisa melalui angket atau wawancara. Gitu. Jadi kalau saya bisa menangkap ada 3 poin di sini yang menjadi kriteria Ibu ya. Ada nantinya setelah semua prosesnya berjalan, guru bukan hanya sampai di situ saja, tapi Ibu juga akan supervisi, akan melakukan evaluasi sebulan sekali, dan juga akan langsung mewawancarai murid. Seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Ada lagi, Bu? Yang akan Ibu Saya rasa untuk indikator ketercapaian dari apa yang saya rencanakan mungkin hanya itu dulu, Bu. Sepertinya yaitu dengan mengadakan supervisi yang berkelanjutan, ada tindak lanjutnya juga, saya akan mengamati langsung dan juga akan mewawancarai serta membagikan kuesioner kepada peserta didik. Sehingga tidak hanya dari pihak gurunya, tapi dari muridnya juga saya bisa mengetahui seberapa jauh gurunya sudah merubah pembelajarannya dan bagaimana student well-being bisa dirasakan oleh murid-muridnya seperti itu. Luar biasa Ibu Cici ya. Nah kalau misalnya saya kembali lagi bertanya Bu ya, kira-kira menurut Bu Cici apa yang akan Bu Cici lakukan setelah sesi kita ngobrol ini, setelah kita berdiskusi ini berkaitan dengan alternatif-alternatif yang Bu Cici sampaikan tadi? Saya berpikir begini Bu, saya akan mengumpulkan guru-guru saya, mengundang mereka untuk rapat, mensosialisasikan rapot mutu sekolah kami, bagaimana kondisi pemahaman literasi dan numerasi siswa, kemudian rekomendasinya seperti apa, lalu akan memasukkan pelatihan ke dalam RKAS sehingga masuk ke dalam anggaran untuk kegiatan pelatihannya yang rencananya akan saya adakan mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Oktober saya anggarkan baik itu untuk ATK, konsumsi dan juga peralatan yang lain yang mendukung seperti itu rencananya akan saya adakan rapat
Kemudian juga dari rapat tersebut akan dilakukan suara-suara mana yang dari guru-guru itu, saran apa lagi selain dari mengadakan pelatihan, seperti itu Bu. Oke, kira-kira saya bisa tahu kapan Ibu akan mengeksekusi itu tadi Bu, rencana-rencana itu. Secepatnya, mungkin dalam minggu depan saya sudah meminta TU saya untuk membuat surat undangan, kemudian mengajak guru-guru untuk rapat, mensosialisasikan RKS tentang rapot mutu juga. Oke. Nah, ya Ibu Cici, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa ini alternatif yang akan Ibu lakukan dengan cara mengumpulkan guru, melakukan rapat, kemudian Ibu akan mensosialisasikan terkait dengan raport mutu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa proses ini akan berjalan dengan baik begitu, dan siapa yang akan Ibu sangat perlukan atau Ibu mau mengharapkan dukungannya begitu, selain guru? Tentu saja Bu, saya mengharapkan dukungan selain guru, dukungan dari penjaga sekolah, kemudian TU untuk menyiapkan segala atribut undangan, kemudian daftar hadir, dan untuk perlengkapan tentu saja sound in focus dan tata letak kursinya juga perlu diatur, kenyamanan dalam kegiatan pelatihan. Kemudian juga sesekali saya akan mengundang narasumber dari sekolah sebelah agar mereka juga mendapatkan pencerahan dari guru-guru yang ada di sekitar kami. Gitu. Nah, terakhir Bu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu Cici simpulkan dari sesi diskusi kita kali ini? Baik Bu, saya sebelumnya merasa senang Bu, kemudian berterima kasih yang pada awalnya sebelum sesi perbincangan kita pada malam hari ini saya masih risau apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, malam ini saya mendapatkan ide dan gagasan melalui perbincangan kita. Yang pertama, saya akan mensosialisasikan rapot mutu untuk rekomendasinya dan mengadakan pelatihan kepada guru-guru dalam peningkatan kompetensinya sehingga akan berdampak kepada murid, perbaikan literasi dan numerasinya. Selain itu juga saya akan menyisipkan materi KSE, nilai dan peran sebagai guru itu seperti apa, agar mindset mereka itu berubah, tidak hanya mendapatkan pelatihan tetapi tidak diimplementasikan. Kemudian juga saya akan menjadikan 2 guru saya yang sudah bagus, yang sudah ikut guru penggerak menjadi role model, sehingga pola-pola mengajar guru yang ada di sekolah saya itu bisa berubah. Lalu saya juga akan bermitra dengan sekolah sebelah untuk dijadikan narasumber. Saya sangat lega Bu, malam ini terima kasih banyak Bu Mulyati sudah membantu saya dalam hal ini. Oke Bu, yang paling terakhir, apakah dari percakapan kita ini ada Ibu Cici dapatkan masukan atau satu hal baru dari hasil percakapan kita malam ini Bu? Ada Bu, yang saya tadinya tuh hanya berpikir cuma pelatihan saja, tetapi dengan melalui percakapan ini saya berpikir untuk merubah mindset itu dengan menyisipkan materi KSE dan juga nilai dan peran guru penggerak. Itu yang tidak saya terpikirkan sebelumnya. Dan satu lagi, menjadikan 2 guru saya yang ada di sekolah itu menjadi role model. Jadi terima kasih Bu Mulyati, luar biasa. Ibu Mulyati sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk saya. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri percakapan kita Bu ya, karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sendiri. Saya bangga dengan Bu Cici, luar biasa, keren. Terima kasih Bu, saya juga terima kasih banyak. Sehat selalu Bu. Makasih. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Mulyati. Apa kabar?
Alhamdulillah kabar baik sih Bu kalau saya pribadi. Tapi sebenarnya saya ada yang mau diomongin sama Bu Cici. Sekarang Bu Cici punya waktu ya untuk saya. Ada Bu, kita kan sudah janjian kemarin, jadi saya bisa meluangkan waktu malam ini untuk Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Bu Cici, sebenarnya saya tuh sekarang ini sedang bingung. Kenapa Bu? Boleh Ibu cerita? Iya, kan saat ini saya peran saya sebagai guru penggerak di kementerian begitu ya Bu. Tapi saya bingung di guru-guru di sekolah saya itu sebagian besar kurang kurang mau begitu untuk mengubah mindset mereka sehingga berakibatkan siswa-siswa itu dilihat hanya sebagai objek begitu. Jadi tidak ada inovasi-inovasi di dalam pembelajaran di kelas. Padahal saya inginkan guru-guru itu mau kan dengan program penggerak sekarang ini banyak guru-guru di tempat lain yang berlomba-lomba untuk berebutan untuk mencari tempat sebagai guru penggerak. Tapi kenapa di sekolah saya kayaknya susah ya Bu. Itu sih yang buat saya bingung. Oke Bu, saya menangkap nih cerita Ibu. Kira-kira nih dari perbincangan kita malam ini, apa sih tujuan Ibu? Saya pengennya Bu, guru-guru di sekolah saya itu bisa, maksudnya bisa eksplor kemampuannya begitu dengan mengubah cara-cara belajar mereka pembelajaran di kelas dengan anak-anak, mengubah cara pandang mereka terhadap anak-anak, apalagi langsung dengan menjudge bahwa label-label macam-macam itu kan sebenarnya tidak baik untuk anak-anak, tapi guru ketika diperhadapkan dengan masalah langsung judge, padahal saya maunya masih banyak cara yang harus kita lakukan. Seperti itu Bu, sih saya mau guru-guru semakin kreatif dengan situasi, menerima perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Seperti itu Bu. Oke, jadi tujuan perbincangan kita malam ini Ibu mengharapkan guru-guru itu lebih kreatif, bagaimana memberikan pembelajaran yang tidak hanya memberikan judgement kepada anak tidak bisa, tetapi merubah Iya, pembelajaran untuk yang lebih memandang siswa itu sebagai objek tetapi bukan subjek Ibu ya. iya Bu, benar sekali. Oke, terus kira-kira nih dari perbincangan kita nih nanti apa yang akan Ibu harapkan? Saya harapnya guru-guru di sekolah saya itu akan saling memberi penguatan begitu bahwa ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman begitu, sehingga apapun perubahan yang terjadi di luar sana itu kami pun di sekolah bukan hanya guru penggerak tapi semuanya akan ikut bergerak, seperti itu Bu mau saya. Saya harapkan seperti itu. Oke. Nah, dari tujuan Ibu tadi dan harapan Ibu bahwa ingin ada perubahan mindset guru-gurunya untuk merubah pola mengajar mereka lebih kreatif sehingga siswa-siswanya itu mendapatkan manfaat pembelajaran yang lebih inovatif tadi ya. Nah, situasi seperti ini yang dihadapi di sekolah Ibu Mulyati itu bisa ceritakan situasinya seperti apa Ibu? Iya Bu, jadi begini, kami kan dari Dinas Pendidikan Kabupaten sudah menggaung-gaungkan bahwa ayo guru-guru semuanya ikut mendaftar sebagai guru penggerak, ayo ikut aktif di kegiatan-kegiatan KKG, FGMP begitu. Tapi kadang di sekolah saya ketika diajak, ayo Bu kita diskusi saling berbagi praktik baik, selalu ada yang guru yang muda-muda saja, kami yang sudah tua-tua ini tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Seperti itu Bu di sekolah saya. Jadi ketika ada hal baru yang disampaikan oleh pengawas misalnya di KKG, jadi kan kami seperti melongo begitu, dan kalau saya yang bergerak sendiri saya rasa agak repot juga Bu
ketika tidak bersama dengan teman-teman guru yang lain. Itu situasi yang saya hadapi sekarang, Bu, di sekolah. Oke ya, jadi situasinya seperti itu Bu ya, walaupun dinas sudah menggaung-gaungkan untuk mengikuti program guru penggerak, kemudian aktif di dalam KKG, tetapi hanya sedikit saja guru yang mengikuti untuk inovatif perubahan-perubahan pendidikan yang terbaru Bu ya. Baik nih, menurut Ibu Mulyati nih, bagaimana sih cara agar guru-guru itu bisa membuka diri mereka sehingga bisa menerima untuk transformasi itu mereka terima sehingga ikut serta dalam kodrat zaman sekarang ini kan, perubahan pendidikan sekarang ini, baik guru penggerak, kemudian keaktifan di KKG, itu kan luar biasa kebermanfaatannya ya Bu ya. Menurut Ibu tuh gimana caranya supaya bisa merangkul mereka untuk bersama-sama bergerak Bu? Ya. Kalau saya pikir-pikir Bu, mungkin cara untuk merangkul mereka itu memberi kesadaran begitu kepada mereka bahwa kita ini mengajar bukan di zaman yang kita dulu jadi siswa. Jadi hanya dengan saya ajak ngobrol santai mungkin dengan teman-teman, saling bertukar pikiran begitu, bahwa masalah anak saya di kelas itu bisa jadi masalah juga di teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mau sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang sudah berhasil di ruang kelasnya masing-masing, mungkin kita akan begini terus selamanya sampai pensiun. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya cara-cara yang bisa saya lakukan, yang pertama saya mungkin akan membuat kelompok diskusi kecil dengan guru-guru, tapi tidak dalam bentuk formal, hanya misalnya pada saat jam istirahat begitu, atau sudah jam pulang sekolah, menunggu jam pulang, jadi kita seperti ada kelompok kecil untuk saling bertukar cerita terkait hal-hal praktik baik begitu Bu. Oke, jadi Ibu berpikir bahwa untuk merangkul rekan-rekan guru yang lain adalah dengan ngobrol santai Bu ya? Ngobrol santai, tidak formal, berbagi, sharing, bagaimana sih kendala pembelajaran yang ada di kelas gitu, bisa saling sharing dengan santai ya, tanpa tegang gitu ya, suasananya nyaman gitu, dari hati ke hati seperti itu Bu ya? Iya Bu. Apalagi kan kalau guru-guru di sekolah saya banyak yang umurnya sudah sepuh, yang selalu beranggapan bahwa mereka tidak butuh lagi belajar bermodalkan pengalaman yang sudah puluhan tahun mengajar. Jadi saya pikir itu salah satu cara yang efektif. Saya bisa share ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di program guru penggerak. Dengan begitu mungkin mereka tidak akan merasa digurui begitu kan. Apalagi kami umurnya terpaut jauh. Jadi saya pikir hanya dengan berbagi cerita santai akan ada insight yang mereka dapatkan, sehingga itu bisa memicu mereka untuk kayaknya saya harus belajar deh lagi, saya harus belajar. Itu seperti itu sih Bu, kalau menurut saya mungkin ya. Luar biasa Bu, mungkin supaya ada getaran gitu ya, ada getaran dari hati ke hati sehingga bisa tergerak dengan dari intern ya. Iya Bu. Oke. Nah, selain ngobrol santai, sharing, adanya chemistry gitu kan, ada lagi nggak Bu yang lain yang bisa merangkul guru-guru yang senior-senior nih agar bisa merubah mindset-nya untuk mengikuti program-program seperti guru penggerak dan yang lainnya untuk merubah pola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran? Iya, selain cara yang saya sampaikan tadi Bu, saya juga mungkin akan menghubungi, ada kebetulan teman saya, beliau juga umurnya sudah seumuran sama teman-teman guru yang di sekolah saya, tapi teman saya ini umurnya memang sudah sepuh juga di sekolah yang lain begitu. Nah, mungkin saya bisa aja karena vibrasi si ibu ini, teman saya ini
untuk belajar itu luar biasa sekali. Padahal beliau itu tinggal 8 bulan lagi mau pensiun, cuman semangatnya itu memang luar biasa sekali. Saya pikir mungkin saya akan sekali waktu saya akan ajak beliau untuk datang sambil seperti memberikan support begitu, bahwa saya pun sudah mau pensiun tapi saya mau belajar gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara juga gitu. Di samping itu tentunya saya tetap akan mintakan support dari kepala sekolah bahwa dukungan kepala sekolah itu penting sekali untuk hal ini. Seperti itu, Bu. Oke, saya menangkap Bu, luar biasa ya dari sharing dengan santai kelompok kecil. Kemudian juga Ibu akan mengundang guru senior yang motivasinya tinggi untuk menambah lagi motivasi grow mindsetnya guru-guru yang lain ya, udah dekat pensiun tapi masih semangat. Kemudian juga dukungan dari kepala sekolah, Ibu juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah agar motivasi guru yang lain itu lebih tinggi dan lebih bersemangat. Baik, luar biasa Bu Mulyati. Kira-kira nih Bu Mulyati, kapan nih Ibu akan berbagi sharing dengan santai, kemudian akan mengundang guru senior dan meminta kepala sekolah untuk support motivasi untuk merangkul guru-guru ini, kira-kira kapan nih Bu? Nah, itu yang saya pikirkan waktunya, Bu. Tadi saya pikirnya begini, kalau misalnya sekarang kan kita sudah masuk bulan Ramadan, Bu. Ya, benar. Pembelajaran siswa di kelas itu kan cuman sampai jam 11. Jam 10, jam 11 untuk kelas tinggi begitu. Nah, di sisa waktu itu mungkin saya akan gunakan untuk hal itu, Bu. Jadi sambil menunggu waktu pulang, karena kalau misalnya hanya duduk ngobrol yang tidak bertujuan kan, tidak ada manfaatnya. Jadi mending saya gunakan di sisa waktu kita itu untuk hal yang saya sampaikan tadi, Bu. Rencana saya seperti itu sih, Bu. Oke, Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan memanfaatkan waktu luang untuk sharing, berbagi bagaimana sih perubahan-perubahan yang harus kita dapatkan terkait program-program yang bisa mendukung pembelajaran dan juga kemajuan kualitas pembelajaran siswa ya, Bu ya. Luar Iya, biasa. Bu. Oke, kemudian Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk selain kepala sekolah nih tadi ya, selain kepala sekolah, selain guru senior yang sudah mau pensiun, yang motivasinya sangat tinggi, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan merangkul guru-guru nih? Siapa lagi? Rencananya kebetulan ada satu orang guru di sekolah saya itu, beliau juga CGP angkatan kelima, Bu. Jadi saya pikir saya bisa ajak untuk kerjasama ya, saya kolaborasi dengan beliau untuk sama-sama kita akan menghadap kepala sekolah begitu, dengan menyampaikan apa yang manfaat yang dirasakan oleh teman saya itu dan tentunya dengan saya juga. Jadi kita akan saling sharing dengan kepala sekolah terkait dukungan serta penguatan dari kepala sekolah untuk guru-guru di sekolah saya, Bu. Jadi ada teman satu orang saya yang CGP itu yang akan saya ajak. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu juga bisa meminta bantuan rekan CGP Angkatan 5 untuk membantu Ibu bagaimana sih dampak dari program guru penggerak ini yang sudah luar biasa merubah mindset Bu ya, agar lebih menguatkan lagi Bu ya. Iya. Ibu, dari sesi perbincangan kita malam ini Bu, kira-kira nih apa yang bisa Ibu simpulkan dan Ibu dapatkan? Iya, ternyata untuk membuat satu keputusan itu saya tidak mesti bersusah hati karena saya bisa ngobrol dengan teman dengan cara-cara santai begitu, mengajak rekan untuk sama-sama memberikan penguatan kepada teman-teman yang lain bahwa untuk belajar itu dia sebenarnya tidak butuh waktu yang harus lama sekali, tapi dengan cara-cara santai berupa diskusi, ngobrol santai, atau mengajak teman yang sama-sama senior begitu untuk memberikan
cerita yang sama bahwa enak sekali ketika kita menjadi guru pembelajar. Jadi yang saya dapatkan malam ini luar biasa, Bu. Saya bisa dapat insight bahwa ternyata saya harus membuat kelompok kecil, saya harus melakukan pendekatan secara humanis dengan teman-teman guru di sekolah. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan saya, dengan kepala sekolah, sehingga apa yang saya harapkan dan tentunya juga menjadi harapan semua pendidik untuk tujuan ke anak-anak didiknya itu akan terwujud. Seperti itu, Bu, yang saya bisa simpulkan. Oke, overall dari semua perbincangan kita, apakah harapan Ibu dari tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi sudah memenuhi, Ibu? Sesuai harapan Ibu dari perbincangan kita malam ini? Iya, kayaknya sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu saya tunggu cerita Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu saat sesi sharing secara santai, kemudian mengajak rekan guru penggerak dan senior itu seperti apa keberhasilannya. Saya tunggu Ibu ya. Oke, Ibu. Makasih banyak Bu Cici atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Bu. Saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.